Bagaimana rasanya terpilih menjadi kepala sekolah SMA Negeri Plus Panyabungan ini kan? Apakah tidak terbebani dengan tanggung jawab dan nama besar yang melekat ya pada sekolah itu sendiri gitu? 102,6 FM Sasaran Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, mengungkap berita di balik cerita. Mengungkap cerita di balik berita itu maksudnya. Anda masih tetap di sini. Terima kasih tentunya Pak Henry. Kami sita waktunya ya. Insyaallah. Nggak apa-apa ya. Insyaallah. Kita mau lihat dulu nih di laman Facebook kita baca dulu dan kita sapa nih. Ada Pak Salamah Nasution ya. Sukses selalu Pak Henry katanya. Amin. Buat Ade Haryana Rina ya, sukses selalu Pak katanya. Ada Parmita Sari, sukses terus Pak Kepala Sekolah dan Stat TPM-nya, terima kasih. SMA 2 Plus Jaya katanya. Kemudian ada Adi Saputra juga, dia mendoakan amin. Rizka Suryani Simamora, sukses untuk Pak Kepala dan Stat TPM-nya SMA Plus Jaya juga, sukses terus Pak, kata Rudi Sulaiman Siregar. Muhammad Ali juga sukses untuk Kepala Sekolah SMA Plusnya. Bayu Astah, halo bos katanya. Ini halo bosnya, halo juga lah gitu ya. Halo juga. Ada Rini Ika Setiani, sukses selalu Pak. Fiturnya awal akhirat, fit dunia wal akhirat gitu ya. Oke. Nah, sukses di dunia dan di akhirat ya. Buat Nur Kholidah Nasution juga, amin ya rabbal alamin. Ayu Parinduri, ini sukses dunia dan akhirat ya Pak Kepala Sekolah katanya, makasih. Buat Empalah Nasution, sukses selalu Pak Henry, semoga SMA Plus Panyabungan makin jaya. Amin. Bapak M Nuh siapa dulu dong Pak M Nuh nih. Assalamualaikum Pak M Nuh. rekan partner ini. Satu hobi juga. Satu hobi ya. Hobinya apa sama Pak Nuh? Mancing atau jala ikan. Jala ikan ya. Nggak pernah absen nih Pak. Kalau lubuk larangan. Nah, ini Pak Nuh. Pak Nuh luar biasa. Pak Nuh ini belum ini ya, belum milenial hobinya ya. Oke, ada Pak Saiful Anwar Rangkuti ya, sedang menonton. Pak Saiful Anwar ini Rangkuti ini seorang dokter nih, tapi di Jerman ini tinggalnya. Ya, ini orang Mandailing nih, orang Penyambungan, alumni SMA 1 juga dulu nih. Oke, Pak Nuh katanya sukses bermartabat. Pak Henry katanya bermartabat gitu ya. Oke, ada Pak Airun Nisa Nasution, sukses terus Pak. Rizka Suryani Simamora juga. Abdul Patah, oh ini Pak Abdul Patah nih yang menonton ini, salah satu tokoh partai nih di Jakarta nih Pak Abdul Patah. Selamat pagi Pak Patah di Jakarta. Di Jakarta ya. Pak Patah ini makasih udah ikutan di sini nih, seorang pakar pendidikan juga dari Jakarta, orang DPP lah. Baik, Anda juga masih kami ajak untuk berpartisipasi lewat layanan WA kita di 0812 91721177. Komentar Anda juga masih terus kami bacain nanti. Pak Henry, sebelum sampai pada titik ini gitu kan, tentu banyak hal yang terlewati, banyak hal yang dilewati. Peristiwa apa yang paling berpengaruh dalam karir Anda? Dalam karir ya? Iya. Apa peristiwa yang mempengaruhi dalam karir gitu? Hampir semua kejadian hari demi hari itu berpengaruh. Jadi pelajaran lah sama kita kan. Tapi pengalaman saya ini sama Pak Prop lah mungkin kan. Awalnya Pak Prop Zulkarnain Lubis maksud saya. Jadi saya juga heran dulu kenapa beliau kan inisiasi mendirikan SMA Plus itu kan beliau sebenarnya. Iya. Nah, diapresiasi sama Pemkab Madinah. Ya. Waktu itu bupatinya Pak Amru ya. Kenapa beliau untuk mendirikan SMA Plus yang dipilih itu anak-anak muda semua gitu kan? Anak muda semua. Muda yang baru tamat rata-rata. Baru tamat. Saya tamat 2006 kan. 2006 dan 2007 sudah di SMA Plus kita. Pak Henry alumni apa nih? Unimed ya. Oke. Jadi ternyata saya banyak belajar dari beliau gitu. Ternyata anak-anak muda ini
yang dicari sama beliau ini adalah girohnya, semangatnya, dan kreativitasnya. Yang terakhir kesuciannya. Kemurniannya. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa dipola bersih lah. Awalnya berangkat dari yang bersih ya. Tanpa ada intervensi dari pihak manapun untuk mengelola selevel SMA Plus. Artinya peristiwa itu menurut saya menggugah saya secara personal, secara pribadi, dibentuk, diarahkan sama Pak Prof Zulkarnain Lubis. Sampai sekarang Anda komunikasinya tetap bagus. Tetap. Baru beberapa minggu yang lewat beliau mengunjungi SMA Plus. Ya. Sayang sekali kalau ketemu sama Pak Zulkarnain, itu dulu tamu kita saat tetap komunikasi terus sama beliau. Nanti saya minta nomornya, saya minta dulu ininya kan. Oke, baik. Nah, bagaimana rasanya terpilih menjadi kepala sekolah SMA Negeri Plus Panyabungan ini kan? Apakah tidak terbebani dengan tanggung jawab dan nama besar yang melekat ya pada sekolah itu sendiri gitu? Pastilah. Pasti. Terbebani. Kalau beban nanti kesannya kesannya negatif gitu. Kita berat melaksanakannya gitu. Padahal tapi saya lebih suka milih kata tantangan lah ya. Tantangan. Iya. Jadi SMA Plus ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi saya pribadi, karena itu tadi nama besar SMA Plus ini kita tahu di provinsi juga selalu disebut-sebut juga kita kan, itu kan dari segi alumni dan seterusnya lah kan. Masih muda juga saya, artinya masih banyak harus belajar dengan senior-senior. Artinya ini memang menjadi tantangan yang luar biasa. Dari SMA atau yang kategori plus di Sumatera Utara, Anda termasuk kepala sekolah termuda gitu? Setahu saya sampai hari ini saya masih kepala sekolah termuda ya, termuda kayaknya ya. Gitu ya. Yang saya kenal kalau yang negeri saya paling muda. Paling muda ya. 37 tahun. Nah, 37 tahun sudah menjadi kepala sekolah termuda dan berprestasi begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan berprestasi. Maksudnya begini, SMA Negeri 2 Plus ini kan juga ditopang oleh yayasan ya. Yayasan apa namanya? Maroban Bisuk yang ketua yayasannya langsung Ibu pembina yayasan Ibu Nawal Lubis. Ya. Itu istri gubernur loh Pak Henry. Istri gubernur. Nggak terbebani atau bagaimana? Anda itu tantangan semakin kuat untuk berarti. Artinya support yang mereka berikan tuh nggak tanggung-tanggung loh. Nggak tanggung ya. Dari gubernurnya, bukan ibunya ya, dari gubernurnya, dari ibu, dari masyarakat main Natal. Artinya memang sekarang pandangan itu ke kita. Dan kita tuh sadar gitu. Dan kita tuh, saya pribadi sadar. Dan saya ajak teman-teman di SMA Plus juga menyadari itu, supaya jangan jadi beban, tapi jadi tantangan untuk berbuat yang terbaik. Memaksimalkan potensi yang ada. Dorongan itu support itu ya. Katakanlah ibu gubernur, ibu istri Pak Edi Rahmayadi, Ibu Nawal, lalu yayasannya juga itu. Apa target yang diberikan pada Anda untuk mengelola SMA Negeri Plus ini dengan support dan anggaran yang barangkali lebih plus lagi ya dari yang lain mungkin ya, atau dengan fasilitas sekolah itu? Saya dengar bahwa studionya juga bagus di situ. Dari berapa ya? Kalau nggak salah seluruh Indonesia. Iya, dari 10 studio laboratorium atau apa yang seni namanya. Seni yang terbaik itu salah satunya SMA Negeri 2 Plus Panyabungan. Apa target Anda outload dari itu semuanya gitu? Kalau lab seni tadi itu Bu Hajah Suwaidah Lubis yang apa namanya, kepala sekolah sebelumnya saya. Saya waktu itu wakilnya kan, yang istilahnya mempelopori untuk supaya bisa datang ke SMA Plus dengan segala lika-likunya kan begitu. Secara spesifik Ibu Nawal tidak memberikan targetan khusus gitu, enggak. Secara spesifik tidak. Artinya secara garis besar SMA Plus harus bisa menjadi
yang terbaik di Mandailing Natal. Bahkan dan di Provinsi Sumatera Utara, dan bisa berkompetisi secara maksimal di kancah nasional. Artinya setara dengan sekolah-sekolah plus yang lain. Yang terbaiknya dari sisi mana gitu, Pak? Banyak ya. Banyak. Apa pelajaran atau pendidikan prestasi? Ada namanya TAPKIN, penetapan kinerja kepala sekolah. Ya, kita juga sudah tangani dengan Dinas Pendidikan. Itu sebangsa agreement atau apa gitu nggak? Semacam MOU. MOU. Ada target-target, ada banyak itu, ada puluhan item. Dari segi prestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional, lulusannya, kemudian skill yang kita miliki di sekolah itu. Semua ada parameternya. Dan itu kita tanda tangani bersama. Apa di situ yang paling utama, misalnya target itu MOU itu, atau memang dari support dari yayasan itu, output itu semuanya alumni SMA Plus ini apa gitu? Banyak ya. Semuanya jadi penting bagi kita. Penting. Semuanya penting. Tapi saya sebutkanlah satu, misalkan lulusannya ke PTN dan perguruan tinggi negeri minimal 80%. Minimal 80%. Sudah tercapai. Sejak berdiri alhamdulillah tercapai. Bahkan kita sering 80% itu berterima di perguruan tinggi negeri. Dengan klasifikasi perguruan tingginya seperti apa yang terterima ini? Ini kan belum kita kan. Tahun yang lalu ada di UI. Ada yang lolos ke UI. Ada. Tembus nggak kira-kira alumni SMA Negeri 20 ini ke UGM? Ada di UGM. Ada juga. Gajah Mada? Iya, ITB juga ada. ITB juga ada. IPB. Itu yang ITB sama di UGM itu fakultas apa mereka? Yang di ITB Yang di ITB teknik informatika. Informatika ya. Itu jurusan nomor 1 kan? Nomor 1 ya di ITB ya. Bukan arsitektur lagi yang nomor 1 di situ ya. Itu sudah tembus. Berapa orang yang ke ITB? 2 ya. UGM? Gajah Mada? UGM Gajah Mada kemarin satu. Cuman yang alumni sebelumnya kan ada juga. Banyak ya. Di UGM apa dia yang terakhir ini? Saya persisnya kurang ingat. Tapi rata-rata teknik. Kalau nggak salah teknik kimia. Kalau di USU banyak ya. Kalau di USU kalau mereka bilang naik kelas. Naik kelas ya. Naik kelas gitu dari jadi rombongan. Misalnya rombongan. Bisa-bisa di USU satu fakultas mereka bisa yang satu kelas itu mungkin ya. Banyak ya. Seperti itu. Satu jurusan mungkin atau sampai ya. Luar biasa. Itu satu. Kemudian kita ada program bahasa Inggris. Target kita 100% itu anak-anak kita bisa berbahasa Inggris aktif ya. Aktif ya. Di masa sekolah itu udah begitu masuk? Belum. Masuk kan, ya. Kita kasih treatment di sekolah gitu ya. Ada program-program kita. Ada programnya itu selama di lingkungan sekolah itu juga pakai bahasa. Ada English Day. Kalau masuk kita sudah 1 tahun kan nggak ini? Iya. Nggak tatap muka. Tapi selama tatap muka ada English Day, ada English Season, English Zone gitu. Baik, terganggu nggak kira-kira proses belajar mengajarnya pada kondisi pandemi ini? Sangat terganggu. Jadi daring jalan? Insya Allah jalan. Kalau sekolah kita di SMA Plus kita memang konsen memanfaatkan potensi yang semua ini kita kan untuk paling nggak target kurikulum itu kita selesaikan. Tapi kalau ditanya berpengaruh luar biasa. Ya kita berdoa lah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu lah gitu. Dan bolehlah kita kan karena memang sudah zona hijau. Ya kita berharap juga Pak Gubernur gitu ya memberi izin tatap muka dengan aturan yang ketat ya, protokol kesehatannya, kemudian sistem belajarnya juga mungkin tidak seperti yang biasa, yang normal gitu ya. Mudah-mudahan ini sampai juga ya. Baik, Pak Henry, ini siswa SMA Plus itu rata-rata masyarakat Mandailing Natal yang berdomisili atau yang orang Mandailing Natal atau ada dari luar? Sampai tahun 2020 ya, 2016 itu hanya masyarakat Mandailing Natal. Hanya masyarakat Mandailing Natal karena memang dibiayai sama Pemda waktu itu. Ya. Tapi sejak 2017, 2018 sampai hari ini itu kita boleh
dengan persentase tertentu kita ambil dari luar. Dari mana biasanya? Variatif ya, ada. Kalau yang sekarang ada yang dari Pekanbaru ya. Ada dari Dumai, dari Medan, Siantar gitu. Tidak hanya pada regional Tabaksel gitu enggak ya? Nah. Tapi yang ini juga pada 80% kelulusan itu masuk di perguruan tinggi negeri itu masyarakat Mandeling Natal paling banyak pastinya. Ya? Berarti cerdas orang Madinah ini luar biasa cerdas Pak. Cerdas ya. Malasnya kali yang ini. Tapi nggak tahu ya, karena mungkin kita seleksi di sekolah anak-anak 50 rata-rata memang luar biasa. Oke, baik sahabat Ista TPM, Anda kan sudah lama menjadi guru di SMA Plus. Kita mengulik dulu nih, apa sih yang dirasakan ketika menjadi guru dan mendidik masyarakat Mandeling Natal. Lalu diangkat menjadi pembantu kepala sekolah dan sekarang menduduki jabatan kepala sekolah. Dan sekarang itu situasinya Anda adalah atasan mereka. Apa mereka tidak canggung? Ibu Irma bilangnya Pak Kepsek gitu enggak? Ya Pak Kepsek semua. Panggilnya Pak Kepsek. Enggak canggung. Apa yang Anda lakukan bisa bersinergi kemudian menjadi sebuah tim, katakanlah begitu, yang solid, yang ingin visinya sama gitu. Yeah. Apa yang trik dan apa sih yang Anda lakukan itu? Iya, ini penting. Memang ini juga jadi target pribadi kita juga. Iya. Jadi yang paling penting itu kerja tim kan. Kerja tim. Itu jadi yang saya Anda utamakan. Kalau saya memastikan teman-teman ini semua satu visi dulu. Satu jalan. Ya? Jadi untuk mencapai target itu kalau bisa bareng-bareng kan ya. Itu. Jadi inilah ya trik kita pribadi lah kan. Gimana caranya kawan-kawan ini semuanya bisa bareng-bareng. Satu visi. Anda melakukan koordinasinya atau evaluasinya setiap hari atau setiap minggu atau periodiknya seperti apa gitu? Evaluasi kinerja sama dengan guru-guru yang ada dengan tim Anda itu di sekolah SMA Plus itu. Syukurnya kan kita dari awal kan guru bersama mereka. Artinya saya pribadi tuh tahu benar karakter kawan-kawan. Ya, karena memang dari awal dari sejak berdiri kita dari situ. Dan saya hafal benar karakter kawan-kawan kita. Semenjak sakit-sakitnya SMA Plus itu ya, numpang ya. Gedungnya tahu persis ya Pak. Masalah ya. Waktu itu aku pernah ke sana gitu. Ya. Kami punya komitmen luar biasa pada saat itu. Saya juga adalah termasuk karena bagian dari situ saya ada partisipasi. Pas lah ini. Saya di Komisi 1 waktu itu bersama dengan Pak Zulkarnain. Kami dorong terus. Saya termasuk orang yang sering juga mengkritisi. Iya betul. Pak Zulkarnain karena jarang waktu itu ada. Tapi ada hikmahnya sama saya. Ada hikmah ya. Kalau kepribadian saya ada. Karena waktu Pak Jul juga jadi kepala kan saya wakil. Iya. Hikmah saya. Jadi semua tugas-tugas beliau selama di SMA Plus kita yang menghandle kan? Iya. Oh, gitu dengan koordinasi langsung sama Pak Prof. Karena memang beliau tuh punya keyakinan yang luar biasa ya. Belajarnya di situ. Saya punya pendapat itu di salah satu buku dari beliau Pak Zulkarnain. Saya diminta waktu itu pendapatnya. Saya tulis itu ada di situ. Oke, sahabat Istatep mudah-mudahan sukses sama Pak Zulkarnain juga Pak Prof yang luar biasa ya, punya jasa yang luar biasa pada pendidikan SMA Plus Penyambungan. Lalu bagaimana kawan-kawan Anda menyikapi Anda sekarang? Apakah tidak terkesan wah ini mentang-mentang sudah kepala sekolah ini kejam kali katanya enggak ya? Nah, apa kesan mereka? Alhamdulillah. Ini jujur loh Pak. Jujur. Ini saya yakin mereka lagi dengar nih. Lagi dengar juga ini, lagi nonton juga ini. Dan melalui forum ini justru saya ucapkan terima kasih juga ke kawan-kawan semua, ke guru-guru SMA Plus yang sampai hari ini masih komit bersama-sama. Visinya masih sama. Masih sama. Tidak ada kesan dari mereka nih semenjak jadi kepala sekolah ini kenapa kok lain gitu dan nggak ada. Saya yakin dan percaya nggak ada seperti itu. Tidak pernah menyakiti hati mereka. Ya saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas sejauh ini kita kebersamaan itu saya jaga. Kita jaga benar. Gitu ya. Karena kalau kita berangkat nggak sama-sama itu susah. Gitu ya. Karena ada pengalaman sebelahnya itu kan pernah juga kisruh di situ kan. Oh, ya kita belajar dari situ juga. Belajar dari situ juga ya bahwa
perlu tim itu dan perlu transparansi barangkali. Itu juga bagian dari ini mereka saksikan ini. Oke, baik. Nah, tentu sebagai seorang kepala sekolah dituntut untuk manajemen sekolah itu dengan sebaik mungkin. Apa yang menjadi prioritas Anda dan konsep pendidikan seperti apa yang Anda terapkan di sekolah itu? Ya, ada tiga hal. Tiga ya? Itu menjadi jargon kita. Ya. Cerdas, berkarakter, berprestasi. Jadi itu jargon yang jadi ini ya, pedoman jadi nyanyian kita. Nyanyian motivasi kita. Nyanyiannya cerdas, seperti apa itu? Maksudnya selalu kita yel-yelkan pada saat di mana aja. Sama murid juga. Sama murid, sama guru. Supaya tetap mereka ingat bahwa target kita, target output kita kan siswa. Ya. Jadi target kita siswa ini begitu keluar harus cerdas, memiliki karakter dan memiliki prestasi. Tapi ini dalam makna luas tentu bisa kita jabarkan. Nah, cerdas yang kita maksud itu seperti apa? Ada kecerdasan intelektual, ada emosional dan ada spiritual, kan begitu. Karakter juga begitu. Karakter yang kita jaga. Yang religius termasuk. Di SMA Plus itu semi pesantren. Semi pesantren. Berarti berapa persentasenya misalnya kegiatan yang bersifat keagamaan di sekolah itu? Jadi kalau nanti sesekali boleh ke kunjungan ke SMA Plus, kalau udah masuk kita akan lihat itu kereligiusan anak-anak kita. Saya berjanji mau meliput seputar Madinah tentang SMA Plus ya. Siap. Bagaimana tapi ini masih gak sekolah itu masalahnya. Jadi keseharian itu bisa dilihat kereligiusannya. Dari ibadah, target kita di bidang kajian-kajian juga banyak. Kemudian target itu tadi sudah cerdas, berkarakter dan berprestasi. Lalu apa lagi kira-kira targetnya? Program maksudnya? Programnya atau program kita untuk unggul maksudnya. Unggul ya. SMA Plus tadi kan. Unggul ya. Jadi kan orang banyak nanya gitu, SMA Plus yang plus apanya? Apanya yang plus ya, benar. Jadi itu selalu menjadi PR kita gitu. Jadi tiga tadi yang saya sebutkan, kecerdasannya, karakternya dan prestasinya. Insya Allah ini akan kita jaga dan akan kita pertanggungjawabkan dan akan kita perjuangkan. Gitu ya. Kita perjuangkan yang tiga ini. Oke. Nah, sahabat di 1FM, tanpa terasa kita sudah berada di formasi pukul 11 lepas 10 menit. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Yang baru gabung juga, salam sayang selalu untuk Anda semuanya. Dari postingan beliau di Facebook gitu ya, di media sosial, sering terlihat bersama anak-anak yang sepertinya belajar Al-Quran. Apakah ini bagian dari pengabdian untuk pendidikan atau ada dorongan lain? Kita akan kulik lebih jauh selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Paslah.